Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu hadir semua? Hadir, Bu. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak ibu hadir semua? Hadir, Bu. Coba ibu cek dulu kehadirannya ya. Rian, Hadir, Bu. Rafa, Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Nah, sepertinya anak-anak ibu semua pada rajin. Nah, sekarang kita belajar tentang tema enak. Fokus ke IPS, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan serta pengaruhnya. Nah, sebelumnya apakah anak-anak ibu tahu apa itu interaksi? Tahu? Contohnya seperti kita sekarang. Nah, kita sekarang ini sedang berinteraksi antara ibu dan anak-anak ibu, antara anak-anak ibu yang satu dengan yang lain. Nah, ibu akan menjelaskan apa itu interaksi ya. Coba dengarkan ya. Ya. Kok pada lemas sih? Masih semangat belajar? Enggak, Bu. Nah, interaksi ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Paham? Paham, Bu. Siapa yang bisa mengulangi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara apa? Antara individu Dengan individu dengan kelompok dengan kelompok. Nah, betul. Nah, kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, hubungan manusia itu berinteraksi dengan lingkungan alam. Dan masyarakat. Benar kita berinteraksi dengan lingkungan alam dan masyarakat? Benar. Nah, yang pertama yaitu hubungan manusia dengan lingkungan alam. Kira-kira lingkungan alam ini apa pengertiannya? Apa itu lingkungan alam? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, ibu jelaskan dulu Tidak, ya. Bu. Lingkungan alam ini adalah lingkungan yang alamiah yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada campur tangan manusia. Nah, di lingkungan alam ini ada benda mati dan benda hidup. Benda hidup. Yang pertama
benda mati. Siapa yang tahu apa saja benda mati yang ada di lingkungan alam kita? Kalian tahu apa? Matahari, Apalagi? awan, Awan, air, oksigen, tanah, tanah, pegunungan, sungai, sungai, danau, dan masih banyak lagi ya. laut, Nah, kalau benda hidup apa contohnya? Seperti manusia dan hewan, hewan. Betul sekali. Nah, di lingkungan alam, benda mati dan benda hidup ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, contoh yang pertama yaitu benda mati dapat mempengaruhi benda hidup. Contohnya ya, Ibu contohkan dulu ya. Contohnya yaitu benda mati seperti oksigen. Sedangkan kita manusia kan. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa menghirup oksigen. Betul? Betul Rafa? Betul ya? Jadi jelas sekali benda mati ini dapat mempengaruhi benda hidup. Siapa yang bisa mencontohkan lagi? Contoh benda mati mempengaruhi benda hidup. Siapa yang bisa? Rian coba. Air dapat mempengaruhi manusia Karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. karena manusia Tidak bisa hidup tidak tanpa air bisa kan? hidup tanpa air. Betul. Nah, jelas sekali bahwa benda mati ini dapat mempengaruhi benda hidup. Yang kedua, benda hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya ya, seperti kita mau benda hidup, jika kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, maka akan mempengaruhi air yang ada di sungai. Menjadi apa airnya? Kira-kira? Kotor. Iya, Bu. Nah, betul sekali. Iya, Bu. Jadi jelas bahwa antara benda mati itu dapat mempengaruhi benda hidup dan benda hidup dapat mempengaruhi benda mati. Nah, betul. Nah, hubungan manusia dengan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Coba Rafa dan Rian coba fokus nak. Fokus ya. Yang pertama yaitu anak-anak ibu pernah melihat nelayan? Pernah, Bu. Kira-kira pekerjaannya apa? Menangkap Nah, ikan. betul. Pekerjaan seorang nelayan itu menangkap ikan di Tai. dan di pantai atau di laut. Ya. Kira-kira nelayan itu apakah bisa mereka pergi berlayar dalam cuaca yang hujan deras dan petir? Tidak, Bu. Nah, betul, karena akan mengganggu mereka, bahkan dapat merenggut nyawa mereka. Ya. Ya, Nah, Bu. sebaiknya manusia harus bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan alam, yaitu cuaca. Ya. Sebaiknya sang nelayan tadi pergi berlayar dalam cuaca apa? Buruk, Bu. Cuaca buruk? Cuaca cerah. Cuaca yang baik, ya. Betul. Yang kedua yaitu manusia harus bisa memanfaatkan lingkungan alam. Contohnya ya, anak-anak ibu, kenapa? Kenapa Rafa? Kenapa apa kan? Nah, anak-anak ibu pernah melihat orang menanam padi? Pernah, Bu. Kira-kira orang itu menanam padi apakah bisa dalam musim kemarau? Tidak, Bu. Tidak bisa? Tidak, Bu. Betul. Jika terjadi musim kemarau, tidak ada hujan, jangan bertengkar ya Alif. Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Jika terjadi musim kemarau, musim kering, maka tidak bisa para petani untuk menanam padinya.
Maka dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, manusia dapat membuat hujan buatan. Paham? Paham, Bu. Nah, sampai di sini paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan dari tadi? Baik, Bu. Paham? Siapa yang bisa menyimpulkan? Rian, coba. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Betul. Apalagi, Alif? Kita harus Kita harus menjaga lingkungan kita. alam, karena semua itu dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Jika lingkungan alam terus kita rusak dan tidak kita jaga, maka akan mengganggu kebutuhan hidup kita. Nah, sebelum kita pulang, Ibu ada soal untuk kalian. Coba dicatat ya. Ya, Bu. Catatlah lagi. Ini pena siapa ini? Saya, Bu. Nah, catat ya. Coba anak-anak Ibu buat contoh dari interaksi. Sudah, Bu. Coba buat contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam serta pengaruhnya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran, sebaiknya kita bersyukur terlebih dahulu. Bersyukur dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi